Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabella Karisma dari Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kromatografi lapis tipis atau biasa disingkat dengan KLT. Pengertian kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran atau larutan senyawa kimia dengan absorbsi memilih pada zat penyerap. Zat cair dibiarkan mengalir melalui kolom zat penyerap, misalnya kapur, alumina, dan semacamnya, sehingga penyusunnya terpisah. Menurut tingkat kepolaran senyawanya, perbedaan tersebut dapat dicirikan dengan adanya perbedaan warna. Pengertian KLT. Kromatografi lapis tipis merupakan kromatografi planar yang fase diamnya berupa lapisan seragam atau uniform pada permukaan bidang datar yang didukung oleh lempeng kaca, plat aluminium, atau plat plastik. Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu metode isolasi yang terjadi berdasarkan perbedaan daya serap atau adsorpsi dan daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepolaran eluen, menurut Suryadharma tahun 2014. Mengapa analisis kromatografi lapis tipis banyak digunakan? Karena waktu yang diperlukan untuk analisis senyawa relatif pendek. Dalam analisis kualitatif dapat memberikan informasi semi kuantitatif tentang konsisten utama dalam sampel. Cocok untuk memonitor identitas dan kemurnian sampel. Dan yang terakhir, dengan bantuan prosedur pemisahan yang sesuai dapat digunakan untuk analisis kombinasi sampel, terutama dari sediaan herbal. Melakukan KLT. Kromatografi lapis tipis dilakukan dengan menggunakan sepotong kaca, logam, atau plastik kaku yang dilapisi lapisan tipis silika, gel, atau alumina. Silika gel atau alumina adalah fase diam. Fase diam untuk kromatografi lapis tipis juga sering mengandung zat yang berfluoresensi dalam sinar UV. Fase gerak adalah pelarut cair yang cocok atau campuran pelarut. Di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Identifikasi Hidroquinon dalam Sabun Pemutih Pembersih Wajah pada 3 klinik kecantikan di Bandar Lampung dengan metode kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri UV-Vis oleh Destina Eka Oktavianatari, Niken Veladita, dan Risna Agustin. Alat yang digunakan adalah Erlenmeyer, gelas kimia, chamber atau bejana, plat KLT, spektrofotometri UV-Vis, pipet ukur, pipet kapiler, beker gelas, labu ukur 10 mili, kuvet, neraca analitik, lampu UV 254, dan labu ukur 25 mili. Bahan yang digunakan adalah HCl4N, untuk fase gerak, taulen, asam asetat, glasial, 8:2, Aquades etanol 96%, natrium sulfat, hidroquinon, dan sampel sabun pembersih wajah. Berikut ini adalah cara untuk membuat sampel sabun pemutih pembersih wajah untuk pemeriksaan KLT.
Yang pertama, timbang seksama 1,5 gram sampel dalam beker gelas 25 ml, tambahkan 15 ml etanol 96%, sedikit demi sedikit, kemudian campur, homogenkan ke dalam tangas ultrasonik selama 10 menit, dan didinginkan hingga suhu ruang. Tuang ke dalam labu ukur 25 ml, tambahkan etanol 96%, sampai tanda batas 25 ml, lalu campur. Letakkan dalam tangas es hingga terjadi pemisahan selama lebih kurang beberapa menit. Saring melalui kertas saring. Pembuatan larutan baku. Timbang seksama lebih kurang 0,02 gram hidrokuinon BB, dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml, ditambahkan dengan 5 ml etanol 96%, lalu kocok sampai larut, kemudian encerkan dengan etanol 96% sampai tanda. Campur 1 ml larutan baku dengan 1 ml larutan uji, kemudian dikocok hingga homogen. Langkah pembuatan KLT. Yang pertama, menyiapkan bejana kromatografi, membuat jenuh eluen dengan cara eluen dimasukkan dalam bejana atau chamber datar, kemudian ditutup. Untuk mengecek jenuhnya ada dua cara, yaitu yang pertama dikocok selama 5 menit atau memasukkan kertas saring kemudian tunggu eluen naik ke atas kertas saring. Yang ketiga, menyiapkan lempeng KLT. Yang keempat, menotolkan sampel dengan pipet kapiler pada lempeng plat KLT. Yang kelima, dielusi, yaitu dengan cara dimasukkan plat KLT berisi sampel pada eluen jenuh tadi dengan posisi miring sampai warna naik. Yang keenam, meletakkan sampel plat KLT di bawah sinar UV setelah didiamkan hingga kering. Yang ketujuh adalah melingkari noda yang tampak pada sinar UV. Setelah langkah-langkah tadi tercapai, kemudian hitung RF. Dengan rumus jarak pentotolan titik noda yang diinginkan X, jarak garis atas sampai pentotolan dengan lambang Y. Seperti pada gambar berikut. Ini adalah sampel yang diteteskan pada plat KLT. Kemudian ini adalah nodanya. Untuk menghitung RF, rumusnya tadi adalah jarak pentotolan sampai titik noda yang diinginkan dibagi dengan jarak garis atas sampai pentotolan. Yang 6 ini adalah jarak pentotolan sampai titik noda yang diinginkan. Ini nodanya. Kemudian 25 cm ini adalah jarak garis atas sampai pentotolan. Jadi untuk menghitung RF adalah 6 dibagi 25, hasilnya adalah 0,24. Berikut ini adalah hasil dari jurnal yang saya presentasikan tadi. Demikian yang bisa saya jelaskan, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.